Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi ada orang yang adu argumen, terus ada yang apa ini ya penengahnya istilahnya. Kemudian ada juga ini bahasa verbal, tulisan juga bisa ya. Nah, bahasa non verbal itu gerakan-gerakan isyarat. Kalau tulisan tadi masa termasuk bahasa verbal, kita ada tulisan dan ada suara. Ya, ada buku-buku itu juga bahasa verbal. Tapi kalau non verbal itu isyarat. Jadi ada ya mungkin kaum disabilitas gitu ya, kayak tidak bisa mendengarkan, tidak bisa bersuara gitu ya, mengeluarkan suara, maka dia menggunakan bahasa isyarat. Nah, kadang ada gerakan-gerakan juga gitu kan, kita lihat kayak di teater itu ada gerakan suaranya ya, tapi kalau tidak kayak ini ballet gitu ya. Kadang kan mungkin saat ini kita lihat ya, dulu ada pentas ballet gitu ya. Sepertinya unsur-unsur tari ya, tidak hanya tari ini ya, ballet tari itu kan ada unsur untuk menyampaikan pesan gitu ya. Umpama tarian-tarian tradisional kita itu kan sepertinya dari dulu ya, dari pendahulu kita dulu ingin menyampaikan pesan pada zaman itu gitu ya, itu ada peristiwa apa itu disampaikan dalam bentuk gerakan ya, seperti ini saya kan gerakan pakai tangan ya. Memang kalau kita hanya ngomong diam saja kan kadang kayak tegang gitu ya. Nah, kadang kita perlu adanya bahasa bahasa yang menekankan, yaitu bahasa nonverbal ini gitu kan. Oke. Kemudian kita lihat juga adanya hambatan dalam komunikasi. Nah, tadi dalam komunikasi ini kan hambatan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung secara fisik, tapi kita ada sarananya yaitu mengatasi hambatan komunikasi dengan teknologi. Ini ya, nah interupsi suara mungkin saya ini baru merekam tapi ada suara lain ya. Memang tidak bisa kita hindari karena ada kondisi saya di ruangan ini, itu kan. Nah, kemudian hal itu bisa diatasi dengan apa? Dengan saya suaranya agak keras gitu kan, untuk mengatasi suara-suara yang ada di sekitar saya. Kemudian hambatan personal, yaitu ketidakmampuan mengolah ide. Nah, contohnya apa? Di sini ada maksud kadang saya juga ini ya, bicara lisan yang istilahnya itu tersirat, tapi kan orang yang kadang yang taunya kita bicara langsung ya langsung gitu ya, tanpa ada bahasa kode, mungkin bahasa kode pun bahasa-bahasa gaul pun yang juga bisa disepakati oleh komunitas tersebut gitu ya. Tapi kalau saya hanya bicara isyarat, Anda tidak paham, yang tak paham saya saja gitu ya, tidak ada komunikasi ya, Anda ini bicara apa gitu, ibunya bicara apa gitu ya, ternyata berbeda yang Anda tangkap gitu ya. Intonasi pun kadang mempengaruhi dari komunikasi kita ya. Contohnya, Anda baca buku komunikasi nih. Itu ada pertanyaan, bisa ya. Kalau pertanyaan pasti harus jelas apakah Anda gitu ya. Tapi ini ada kalimat kenyataan, ada kalimat perintah. Kalau intonasinya, apalagi tulisan gitu ya, kan tidak bisa jelas. Nah, secara lisan pun juga ada hambatannya ya. Ini apa sih ya, dosennya nyuruh apa? Baca buku komunikasi itu menyuruh atau menyarankan atau apa gitu ya. Nah, itu pun ada beberapa persepsi atau pengertian yang berbeda-beda. Kemudian ada juga ini hambatan semantik, bahasa yang tadi kayak saya tidak paham bahasa tulisan Korea gitu ya, tulisan itu juga semantik. Saya tidak paham tadi logatnya. Nah, ini oke, sama-sama bahasa Inggris. Kalau Inggrisnya Inggris Universal Amerika dengan Inggris yang Inggris Inggris itu kan itu kadang juga itu menjadikan semantik gitu ya. Kadang beda tanggapan pengertian kita gitu ya, apalagi cara lisan. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris secara mudah ya, antara Asia itu mudah ya, ASEAN apalagi itu mah dipahami mudah. Bahkan kita tambah bahasa isyarat itu lebih mudah. Nah, tapi kalau kita bahasa yang native gitu ya, apalagi bahasa yang Inggrisnya
benua Inggris UK gitu ya, United Kingdom itu agak sulit, saya juga kesulitan karena logatnya bisa berbeda ya. Bahkan ada bahasa Amerika yang lebih mudah gitu ya. Amerika pun nanti ada yang ras tertentu itu ya bahasa slang itu agak susah juga gitu ya. Nah itu ya bahasa-bahasa semantik itu kondisi seperti itu yang menjadi hambatan nanti kalau kita memang tidak cepat untuk mendapatkan maknanya itu ya. Nah ini cara-cara mengatasinya, termasuk kita komunikasinya ya cara mengatasinya dengan teknologi gitu kan. Sekarang ya mudah gitu ya. Kalau kita tidak paham ya saya tidak paham ya disuruh nulis saja gitu ya, atau ada aplikasi yang nanti langsung bisa mentranslate gitu ya, menerjemahkan dari bahasanya itu. Wah, sekarang sudah ada ya, itu lebih memudahkan lagi kita memahaminya. Nah, adanya kunci komunikasi yang efektif ini ada kejelasan ya, clarity, jadi jelas. Saya ini mau ngomong apa sih gitu ya. Ibunya itu mau bicara apa? Oh, tentang komunikasi. Jelas. Anda bicara dengan teman Anda. Ini antara ada gembok, ada kuncinya ya. Nah, kunci itu kan harus sesuai. Kunci itu akan membuka ya, membuka dari komunikasi kita. Nah, ini harus jelas. Kemudian ada ketepatan, akurasi ya. Kita berbeda ya ngomongnya. Gosip pun nanti kan kita yang di itu ya itu aku komunikasi ya kan, komunikasi supaya tujuannya kan ada ya, tujuannya biar nanti oh ada yang menarik gitu ya, ada yang tertarik dan lain-lain gitu kan, punya tujuan, pasti ada motif yang tersembunyi. Terus ada konteksnya, ada alurnya tadi kita kan tidak tiba langsung eh, iya, tidak gitu. Pasti kan ada alurnya. Kamu sudah ngerjakan tugas nggak? Kamu paham nggak? Gitu kan. Ya, nanti yang diajak bicara kan menjawab. Tidak tiba-tiba kamu Anda pas sama teman Anda, ya tidak, no. Apa kan teman Anda kan bilang gitu kan, Mas ini ngapain sih ya? Kan tidak, pasti ada alurnya. Yang pertama kan mungkin situasinya apa, ingin disampaikan apa. Ya walaupun tiba-tiba ngomong gitu ya, tapi kan pasti ada alurnya dulu. Kemudian ada budaya, kultur. Nah, tadi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu agak beda kultur ya, tapi itu tidak menghalangi untuk komunikasi kalau kita bisa memahami karakternya dari teman kita, saudara kita tadi ya. Oke. Nah, untuk game komunikasi ini silakan Anda bisa praktekkan ya. Ini silakan praktekkan pada teman-teman Anda atau ya saudara Anda, atau kalau yang di dekat itu ya, kalau jauh dengan teman Anda, silakan nanti kayak kalau ada games itu ya komunikata gitu kan. Nah, Anda menyampaikan dengan bahasa itu ya. Nanti buatlah suatu kalimat gitu ya, minimal 10 kalimat nanti disampaikan secara berantai. Apakah yang pesan terakhir itu sesuai dengan pesan Anda yang awal. Nah, kadang itu kan daya daya penerimaan teman-teman kita ya tadi ya, dari transfer tadi ada yang mudah mengingat gitu ya, ada yang agak lama, ada yang lupa. Nah, itu nanti bisa di ini ya, bisa Anda kerjakan, praktekkan. Nah, oke. Untuk materi komunikasi ini jadi kita sudah belajar tentang pengertian dari komunikasi, kemudian nanti kita akan ini ya, public speaking. Nah, public speaking itu ini ya, cara kita bagaimana berkaitan itu. Nah, ini ya, kayak ini. Contohnya ya. Oke. Ini menurut tadi ya public speaking, bagaimana kita bisa ya berbicara di umum gitu ya. Yang saya sampaikan tadi ada suatu kendala kondisi yang membuat Anda nanti saya ini sudah wah siap-siap setelah presentasi tidak hanya penguji cuma blank gitu ya kan. Karena sudah dilihat lagi yang uji itu kok tulisannya killer ya. Nah, itu kan ada suatu ketakutan ya, ketakutan bicara di dalam umum. Kemudian ketakutan ini yang termasuk ini ketakutan bicara umum, nyata yang paling
paling banyak gitu ya orang-orang. Jadi tidak hanya ketakutan umum, apalagi yang mempengaruhi tadi kayak